Mata adalah salah satu dari 5 panca indera kita yang fungsinya sebagai indera penglihatan. Mata disebut juga sebagai jendela dunia, karena ya melalui kemampuan mata kita bisa melihat apapun yang kita inginkan dengan baik. Tapi ternyata mata juga bisa dikatakan sebagai jendela untuk melihat kesehatan di dalam tubuh. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada mata yang ternyata menggambarkan kalau tubuh kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang ada penyakitnya. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang 7 penyakit atau kelainan pada tubuh yang tanda-tandanya bisa kelihatan dari mata kita. Tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama adalah mata kuning. Pada mata kita, bagian yang berwarna putih itu disebut dengan sklera. Ketika bagian ini secara keseluruhan warnanya menjadi kekuningan disebut dengan sklera ikterik. Dan sklera ikterik bisa saja menjadi pertanda bahwa mungkin Anda sedang terkena penyakit tertentu, terutama berhubungan dengan hati atau kandung empedu. Warna kuning pada mata ini disebabkan karena tertumpuknya komponen yang disebut bilirubin di mata kita. Bilirubin adalah produk yang secara normal terbentuk dari penguraian sel darah merah yang akan diproses di hati dan dikeluarkan melalui kandung empedu ke saluran pencernaan. Jadi, sel darah merah kita itu hidupnya kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Setelah sel darah merah mati, produk pecahannya adalah bilirubin yang diuraikan di hati dan seharusnya dikeluarkan melalui kotoran BAB dari saluran pencernaan. Nah, apabila bilirubin tertumpuk di dalam darah sehingga membuat mata dan kulit menjadi kuning, ini bisa menjadi indikasi atau pertanda kalau organ hati kita sedang bermasalah. Beberapa kondisi yang paling sering menyebabkan sklera ikterik atau yang bisa disebut penyakit kuning ini adalah penyakit hati, seperti infeksi, sirosis hati, atau bahkan kanker hati. Atau penyakit yang berhubungan dengan organ kandung empedu, seperti batu empedu dan infeksi kandung empedu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan matinya sel darah merah terlalu cepat, seperti talasemia, malaria, atau beberapa jenis anemia. Tapi ada juga pada beberapa orang yang sangat jarang terjadi kondisi ini dianggap normal, yaitu pada penyakit yang disebut Gilbert Syndrome. Namun untuk tahu pasti, kalau kalian punya gejala ini, segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab pastinya. Yang kedua adalah cincin kuning kecoklatan atau putih pada lingkaran luar pupil bola mata kita. Kalau kalian melihat adanya gambaran cincin berwarna kuning kecoklatan atau kadang terlihat seperti kehijauan, seperti pada gambar ini di mata kalian, cincin ini disebut dengan Kesher Fleishering, yang menandakan kalau ada penumpukan tembaga atau koper di dalam tubuh. Mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya zat tembaga punya peran penting dalam tubuh, seperti membantu pembentukan sel darah, mendukung kinerja pembuluh darah, serta memperkuat daya tahan tubuh. Namun apabila kebanyakan sampai membentuk cincin pada mata, maka ada kemungkinan orang tersebut punya penyakit gangguan genetik langka yang disebut Wilson disease. Penyakit ini bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Kemudian, kalau cincin yang terdapat pada bagian pupil bola mata hitam berwarna putih, maka yang perlu dilakukan adalah merubah pola diet dan olahraga yang cukup. Karena cincin berwarna putih pada bola mata luar disebut corneal arcus, yang bisa menandakan bahwa ada penumpukan kolesterol berlebih nih di dalam darah. Terlebih pada kalian yang umurnya di bawah 50 tahun. Tapi kalau pada orang yang usia di atas 50 tahun dan setelah dicek kolesterolnya normal, maka tidak perlu khawatir. Karena memang corneal arcus ini biasanya akan muncul seiring perkembangan usia yang lanjut dan tidak berbahaya. Ada juga yang warna cincinnya itu hitam atau yang disebut dengan limbal ring. Dan hal ini bukanlah merupakan petanda dari penyakit tertentu dan dianggap normal pada beberapa orang. Kondisi mata ketiga yang bisa menandakan penyakit tertentu adalah ukuran pupil yang tidak normal. Pupil adalah bagian tengah mata yang biasanya berwarna hitam dan berbentuk bulat sempurna. Fungsi utama pupil sebenarnya adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pada area yang agak gelap, ukuran pupil akan melebar untuk memaksimalkan cahaya yang masuk. Sedangkan pada area yang sangat terang, ukuran pupil akan mengecil supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Ukuran pupil ini diatur oleh sistem saraf otonom yang juga dipengaruhi oleh mood, pengaruh obat-obatan, atau kondisi penyakit tertentu.
Mungkin banyak yang sering melihat dokter melakukan pemberian cahaya ketika pemeriksaan pada mata. Dan salah satu tujuannya adalah untuk melihat ukuran pupil. Pada orang yang punya masalah di otak, misalnya stroke, bisa saja pupil mereka tidak bereaksi saat disenter dengan cahaya. Atau bisa saja hanya sebelah yang bereaksi, di mana normalnya harusnya ketika diberikan cahaya pada sebelah mata, kedua pupil juga akan ikut mengecil. Kemudian ketika seorang pasien datang dengan kondisi pupil yang sangat lebar dan terlihat terlalu bersemangat, bisa juga menandakan orang ini sedang dalam pengaruh obat-obatan stimulan, seperti kokain misalnya. Atau kalau mereka datang dengan ukuran pupil sangat kecil dan terlihat kebingungan serta super santai tidak jelas, bisa saja mereka dalam pengaruh obat-obatan relaksan, seperti morfin. Intinya, banyak hal dalam tubuh yang bisa diketahui hanya dari kondisi pupil mata yang ukurannya tidak normal. Kondisi keempat mata yang bisa menjadi pertanda dari adanya penyakit tertentu adalah mata menonjol. Kondisi mata yang sangat menonjol ke depan dari posisi aslinya yang membuat penderita seperti dalam ekspresi terkejut terus-menerus disebut dengan proptosis. Kondisi mata seperti ini ternyata bisa menandakan penyakit serius yang berhubungan dengan hormon tiroid yang disebut Graves' disease atau hyperthyroidism. Kelebihan hormon tiroid di dalam tubuh ini akan membuat otot-otot belakang mata menjadi lebih besar, sehingga mendorong mata seperti akan keluar dan membuat kesulitan saat berkedip. Karena itu, penderita proptosis biasanya juga akan merasakan gejala mata kering, mata gatal, seperti berpasir ketika menggerakkan bola mata, ketegangan otot mata, dan sakit kepala. Walaupun banyak tanda lain yang bisa menandakan gejala kelebihan hormon tiroid pada Graves' disease, proptosis merupakan salah satu ciri khas yang bisa menjadi indikasi keadaan hormon tiroid dalam tubuh kita melebihi batas normal. Untungnya, penyakit Graves' disease ini bisa diatasi melalui obat-obatan atau terapi radiasi sinar kalau diperlukan. Jadi buat yang punya gejala proptosis dan ketidaknyamanan lain, mungkin kalian bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk tahu pasti. Yang kelima adalah kondisi sebelah kelopak mata tidak bisa tertutup dengan sempurna. Ada sebuah kondisi di mana kelopak mata penderitanya tidak bisa tertutup sebelah. Dan ketika berusaha menutup mata, keadaan penderita akan terlihat seperti pada gambar ini. Nah, kondisi ini disebut dengan Bell's palsy, di mana terjadi kelainan pada sistem saraf wajah penderita, sehingga tubuh tidak bisa mengontrol otot-otot yang biasanya berguna untuk menutup kelopak mata. Karena mata tidak tertutup, penderita Bell's palsy juga biasanya akan mengeluhkan mata yang kering, gatal, perih, dan sering silau. Selain pada mata, dokter biasanya bisa mendiagnosis Bell's palsy dengan melihat keadaan sebelah wajah penderita. Orang yang mempunyai Bell's palsy akan mengalami beberapa gejala, seperti bibir yang terlihat jatuh sebelah, alis yang tidak bisa diangkat, hilangnya lipatan pipi ketika senyum, dan keluarnya air liur serta air mata yang lebih banyak dari biasanya. Penyebab penyakit Bell's palsy ini sebagian besar belum diketahui, dan ada sebagian kecil yang terjadi karena infeksi virus. Untungnya, sekitar 70% dari pengidap Bell's palsy bisa sembuh sempurna dan kelainan hanya bersifat sementara. Kondisi mata ketujuh yang bisa menandakan penyakit tertentu adalah bagian dalam kelopak mata yang pucat. Apabila seseorang datang ke saya dengan keluhan letih, lesu, dan lemas sepanjang hari, biasanya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian bawah kelopak mata. Hal ini dilakukan untuk melihat warna dari bagian tersebut. Normalnya, warna dari bagian ini agak kemerahan dan apabila warnanya pucat atau putih, maka bisa menjadi indikasi penyakit kekurangan darah merah pada penderita, atau yang kita sebut dengan anemia. Warna pada bagian bawah kelopak mata dipengaruhi oleh banyak tidaknya hemoglobin atau darah merah di dalam tubuh. Atau bisa juga karena bagus atau tidaknya pemompaan darah oleh jantung. Karena itu, warna pucat pada bagian ini menjadi salah satu tanda yang khas dari penyakit anemia. Buat yang belum tahu, anemia ini adalah istilah penyakit untuk yang kekurangan darah merah. Penyakit anemia ada banyak jenisnya. Di antaranya anemia karena kekurangan zat besi, anemia karena kekurangan vitamin B12 dan asam folat, anemia aplastik, atau bahkan juga bisa menjadi petanda adanya perdarahan tertentu di bagian organ dalam, misalnya luka pada lambung atau usus. Apabila ada dari kita yang bagian kelopak mata bawahnya sangat pucat, maka harus dilakukan pemeriksaan darah lanjutan untuk mengetahui seberapa berkurangnya hemoglobin atau HB kita. Karena terkadang kalau HB sudah terlalu rendah,
maka penderita membutuhkan yang namanya transfusi darah dari pendonor untuk mengatasi kondisi yang dialami. Nah teman-teman, itulah postingan kali ini tentang 7 penyakit atau kelainan pada tubuh yang bisa diketahui hanya dari melihat mata seseorang. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang postingan kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.